Aku mencintai Kakang Jatmiko. Karena cinta itukah kau tega memenjarakan Pitaloka? Iya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bersama dengan Kakang Jatmiko. Kalau demikian, aku minta kau mengantarkan aku dan istriku ke tempat kau memenjarakan Pitaloka. Tidak. Kau pasti akan memperdayai aku. Kalau kau tidak mau, aku akan menggunakan kekerasan. Aku tidak takut. Sekarang, dan kau tidak akan bertemu lagi dengan Jatmiko untuk selamanya. Jangan pisahkan aku dengan Kakang Jatmiko. Kalau begitu, cepat keluar. Baik. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Tidak, kau harus tetap di sini. Untuk apa? Untuk menempati tempat asalmu. Aku tidak mau.
campur urusan Prihatini. Siapa kau? Aku Mak Lampir. Oh, ini yang namanya Mak Lampir. Selama ini hanya mendengar namanya saja. Tolong, Nek. Tolong aku, Nek. Jangan takut, aku akan melindungimu. Bangunlah, nak. Kebenaran harus tegak. Angkara murka harus lenyap. Bangun. Siapa kakek? Aku Ki Ageng Jembar Jemantoro. Tangkaplah Prihatini. Masukkan dia ke tempat kodratnya. Tangkaplah Prihatini. Mak Lampir, biar aku yang menghadapinya. Celaka, dia dibela musuh bebuyutanku. Lampir, serahkan gadis itu padaku. Tidak, dia pengikutku. Dia tidak tahu siapa kau. Prihatini, marilah nak. Jangan ikuti jalan yang sesat. Jangan dengarkan perkataannya. Dia mau menipumu, agar kau tidak bisa menikmati hidupmu di alam yang nyata. Dia hendak memisahkanmu dengan Jatmiko. Tidak. Aku tidak mau dipisahkan dengan Kakang Jatmiko. Baik. Kalau begitu, aku harus merebutnya dengan cara paksa. Bacalah kalam wahyu aku, anak. Tolonglah Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Di mana aku ini? Masa tidak mengenali tempat ini? Rumahku? Apakah aku tidak salah lihat? Apa aku benar berada di rumahku? Lihat, Pitaloka sudah sadar kembali, tapi nampak seperti bingung. Ayo kita ke sana. Jangan. Aku sudah berjanji untuk tidak mendekati mereka. Jadi kita akan dipanggil. Kita tunggu saja. Aduh, aku sudah tak sabar lagi melihat Pitaloka bangkit. Kapan aku kemari? Seingatku, aku sedang berada di atas bukit, bertempur dengan gerombolan kalong hitam. Bagaimana caranya aku bisa berada di sini? Pitaloka, Andika mengetahui namaku. Lindu Aji. Kakang Lindu Aji. Di mana dia berada sekarang? Kita berhasil, Nyimas. Pak, sini Pak. Kita dipanggil, Bu. Pak, Bagaimana keadaanmu, Nak Prihatini? Prihatini siapa, Pak? Aku Pitaloka. Pitaloka? Oh, anakku Pitaloka. Ibu. Pitaloka, Pitaloka anakku. Itu siapa, Bu? Ini sahabatmu, Mandakini. Sahabatku. Apakah kamu tidak ingat? Kamu belajar tari padaku, dan aku belajar silat padamu. Sudahlah. Jangan dipikirkan. Ayo kita masuk. Ayo. Luka Bayu sudah mulai membaik.
Dan racun di tubuh Mbak Ayu sudah mulai dibersihkan. Dalam waktu 1 minggu Mbak Ayu sudah bisa bergerak dengan leluasa. Tapi ada pantangannya. Apa? Untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan tenaga dalam. Mbak Ayu harus banyak istirahat. Bagaimana kalau ada musuh yang datang? Mereka tidak akan membunuh Mbak Ayu kalau Mbak Ayu tidak melawan. Musuhku adalah orang yang sangat kejam. Mereka tidak kenal belas kasihan. Lebih baik menyerah. Karena kalau menyerah, ada kemungkinan untuk selamat. Tapi sebaliknya, kalau Mbak Ayu melakukan perlawanan, tenaga dalam Mbak Ayu akan balik menghantam Mbak Ayu sendiri. Mbak Ayu tidak akan selamat. Mbak Ayu akan cacat seumur hidup. Maukah kau jadi pendampingku? Pendamping? Maksudku, maukah Andika menjadi orang yang selalu bersamaku? Baik dalam keadaan aman maupun bahaya? Aku sanggup membayar berapapun yang Andika minta. Bodoh benar aku ini. Kenapa aku bicara tentang bayaran? Bukankah dia seorang kesatria? Seorang kesatria selalu ikhlas, tanpa pamrih menolong orang yang lemah. Wah, Mayang Sari, celaka kau. Rupanya hati kecilmu belum berubah. Kau samakan Bagus Sajiwo dengan Mayang Sari lama, yang setiap perbuatannya selalu diukur dengan uang. Selalu uang dan uang. Bodoh kau, Mayang Sari. Bodoh. Bagus. Bagus Sajiwo. Maafkan aku. Sama sekali aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku insya bahwa kau benar-benar ikhlas menolongku. Seharusnya aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Maafkan aku, Bagus Sajiwo. Maafkan. Bagus Sajiwo. Maafkan aku. Aku belum memahamimu. Aku tidak bisa bersamamu. Aku bukan orang bayaran. Mana, Kek? Sejak tadi kita tak melihat Mak Lampir. Jangan-jangan kita salah jalan. Lihat di depan ada orang, pasti Mak Lampir, pasti. Kakek yakin di depan ada orang yang kita kejar. Lihat di depan sana itu. Mak Lampir, tangkap! Ya! Ya! Panglima Kumbang, Ada yang bisa aku bantu? kami kira Andika adalah Mak Lampir. Kisanak sedang mencari Mak Lampir. Mak Lampir sekarang sedang bersama Mardian. Masya Allah. Ada apa, Panglima? Rinata salah seorang sukuku. Kenapa dengan dia? Dia sedang bersama Mardian dan Mak Lampir. Cepat Kisanak, pergilah ke sana. Kemana? Pinggir hutan Watu Gamping. Pergilah sebelum terlambat. Ayo. Hati-hati, Datuk. Terhadap siapa, Panglima? Mak Lampir dan Mardian dibantu oleh setan-setan sakti. Terima kasih. Aku tidak kenal baik dengan Datuk Ranggasanga. Tapi aku tahu dia guru yang sakti. Kau beruntung bisa berguru dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sembunyi, ada tamu dari bangsamu. Iya. Oh, Kiai. Silakan masuk, Kiai. Aku pergi ke rumah Panglima Kumbang. Tetapi tempatnya kosong. Lantas, aku kemari. Rupanya ada sesuatu yang penting, Kiai. Menurutku, ya. Untukku atau untuk Panglima? Kedua-duanya. Boleh aku tahu? Aku bermimpi tentang kamu. Seolah-olah aku melihat rumahmu terbakar. Kau dan putrimu hangus di dalamnya. Apa takwilnya, Kiai? Kau harus berhati-hati. Akan ada ujian berat untukmu. Apa yang sudah terjadi, Jambak? Aku bertemu dengan murid Kiai. Dan sekarang,
Ia membawa putriku sebagai istrinya. Masa? Demi Tuhan, Kiai. Sembara muridku? Benar. Siapa lagi? Di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, mereka hidup bahagia sekarang. Kiai? Farida, bagaimana dia ada di sini? Ceritanya panjang, Kiai. Farida aku bawa ke sini. Aku harus menolongnya. Karena ia bisa mengalami bahaya jika aku biarkan berkelana sendirian di hutan. Tindakanmu sudah benar. Farida harus aku bawa sekarang juga. Silahkan, Kiai. Kakang Gambang. Ketiwasan Kakang. Putri Burinata jatuh ke tangan Mak Lampir. Kau jangan macam-macam, adik Panglima Kumbang. Kakang ingat kejadian 3 tahun yang lalu. Waktu kita menjatuhkan hukuman kepada Mardian. Iya, karena dia membunuh warga kita. Penghuni hutan larangan dengan semena-mena. Dia ingin bebas dari kutukan itu. Satu-satunya jalan, dia harus kawin dengan perempuan dari bangsa kita. Rahasia itu diketahui oleh Mak Lampir. Sebab itulah dia berusaha mengambil seorang gadis dari bangsa kita. Dan dia berhasil menipumu, Kakang Datuk. Tobat! Ini rupanya takwil mimpi Kiai Jabat. Kiai Jabat? Tadi dia ke sini untuk menjemput Farida. Masya Allah. Jangan-jangan Kiai Jabat palsu juga. Jelmaan Mak Lampir. Sebentar, Kakak. Alhamdulillah. Yang datang ke sini, Kiai Jabat asli. Aku harus membebaskan anakku dari cengkraman Mak Lampir. Tapi dia bukan tandingan kita. Perempuan setan itu ilmunya terlalu tinggi. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Mak Lampir adalah Sembara. Sebab dia memegang cemeti Amar Rasuli yang sangat ditakuti oleh Mak Lampir. Kalau begitu, ayo kita cari Sembara. Baik. Ini yang namanya kejutan, Sembara. Kejutan apa, Sir? Loh, perut kita sedang lapar, kita menemukan warung. Apa itu bukan kejutan namanya, ya toh? Pesen yang enak-enak, Sembara. Lah kita dari kemarin di hutan terus kok. Ayo pesen yang enak-enak. Kang, nanti dia yang bayar, Kang. Hah? Kamu itu kalau ngomong ya ngomong. Tapi mbok jangan begitu. Basir memang dikenal sebagai ini. Tapi kali ini lagi nggak punya duit. Lagi kosong. Jadi sementara kamu dulu yang bayar, ya? Kang, nasi 3 piring. Iya. Tapi jangan lupa buahnya. Iya. Jeruk sama salak yang banyak, ya? Iya. Ojo lali. Dasar Abdul Butun. Abdul Buntut. Abdul Butun. Apa itu? Budak perut tahu? Masa milik ini? Sudah pesan semuanya, Sir. Tapi ingat, perut ibarat kuburan. Jika kau isi sekehendak nafsumu, artinya kau akan menggali kuburanmu sendiri. Memangnya ada yang mati? Kuburan segala. Selamat jumpa, Pangeran. Ada keperluan apa Panglima Kumbang ingin menemuiku? Perkenalkan, Pangeran. Ini saudaraku. Sepertinya kita pernah bertemu. Benar. Di hutan. Ini Den. Coba kau dengar suaranya. Kakang? Kakang Sembara? Farida, kau baik-baik saja? Iya, Kakang. Cepatlah kemari. Saya berada di rumah guru Kakang, Kiai Jabat. Kakang akan datang nanti setelah urusan Kakang selesai. Ada seseorang yang harus Kakang tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pangeran? Jalanlah dahulu, nanti saya menyusul. Baik, Pangeran. Di mana sekarang? Di mana dia? Anak baik, hari baik, bulan baik. Apa yang kau rasakan, Renata? Mual-mual, Nek.
Entah makan apa aku tadi pagi. Oh, kau merasakan sesuatu? Tidak, Nek. Dari perutmu ini akan lahir seorang anak yang sakti mandraguna. Betul, Nek? Betul. Berarti anakku akan mewarisi kesaktian ayahnya. Kakang Sembara harus tahu. Biar aku sendiri yang menyampaikan berita gembira ini, Nek. Kakang Sembara? Ada apa, sayang? Keluarlah. Kenapa Kakang selalu di tempat gelap? Bukankah sudah Kakang katakan, Kakang sedang menatar ajian Ireng Peteng untuk mengalahkan musuh-musuh Kakang. Kakang belum diperbolehkan menikmati terang. Ada kabar gembira untuk Kakang. Kabar apa? Rabalah perutku, Kakang. Kakang akan menjadi bapak dari anak kita. Betulkah Kakang menjadi seorang ayah? Keberuntungan yang luar biasa. Sarpakanaka? Kakang memakai cincin Sarpakanaka? Iya. Bukankah itu tanda perguruan aliran hitam? Kakang aliran putih. Cincin ini pemberian teman sebagai tanda mata. Kegembiraan buat kalian berdua. Anak kalian akan menjadi muridku yang paling sakti. Aku ingin melahirkan ditunggui Kakang Sembara dan ayahku, Nek. Tidak bisa. Kau harus melahirkan atas perintahku. Bayimu harus sehat dan kuat. Caranya, Nek? Ikut aku. Aku ikut Nenek dulu, Kakang Sembara. Jangan terlalu dekat dengan tempat Malampir. Dia akan merasakan getarannya. Bagaimana aku bisa mendekati putriku? Berbahaya, Kakang. Kakang akan berhadapan langsung dengan Malampir. Apakah aku harus membiarkan Rinata jatuh ke tangan Mardian? Tidak. Kita tunggu pertolongan Sembara. Sembara, memedi di sini itu kurang ajar semua. Semilik kita. Mereka belum tahu siapa Basir. Sudah, Sir. Mereka sudah tahu. Sudah tahu? Tahu apa? Tahu kalau Basir ini seorang jawara ya? Ya. Iya, jawara makan. Oh, semilik kita. Kamu itu kalau ngomong jangan begitu. Aku ini sungguh-sungguh. Kau jalan duluan. Memangnya? Sudah, jangan baik tanya. Nanti kalau ada memedit, takut lagi kau. Sembara. Basir itu pendekar dusun nomor 1. Memedi semilik kita itu belum tahu kalau Basir ini adalah pendekar. Aduh, ayo Sembara, tolong Sembara. Aduh. Pelajaran kedua, buat kawan yang suka omong besar, Pangeran. Apa yang harus saya lakukan, Panglima? 10 pelepasan anak panah lagi, ada rumah terpencil. Disitulah Rinata, putri Kakang Datuk Jampak, hidup bersama Mardian. Di sana juga ada Mak Lampir dan setan-setan sakti yang menjaganya. Hati-hati, Pangeran. Saya akan menyerbu rumah terpencil itu dan merebut Rinata untuk Datuk. Tolong titip Basir pada Andika berdua. Jangan khawatir, kami berdua yang akan menjaganya, Pangeran. Baik, Panglima. Sembara, mau kemana? Aku nangis nih. Aduh. Biar bagaimana, anakmu ini akan menjadi makhluk yang terkuat di muka bumi ini. bisa dibunuh jika dia berhasil menangkapku.
katanya ada Mardian dan Rinata. Tidak dikunci. Jangan-jangan Mardian membawa kabur Rinata. Malampir. Rinata! Kakang Sembara. Untung Kakang datang. Aku sudah tidak kuat lagi, Kakang. Aku datang bersama ayahmu. Ayah, di mana dia? Di tempat yang agak jauh dari sini. Keinginanku terkabul. Aku ingin melahirkan anak kita, ditunggu Kakang dan ayah. Aku? Kenapa aku? Karena Kakanglah ayahnya. Kau melihat selama ini aku bersama Malampir? Iya. Kau tidak heran aku bersama Malampir? Kenapa heran? Aku lihat pertama kali Kakang dengan Mak Lampir. Mari aku antarkan kau ke tempat ayahmu. Mari, Kakang. Kakang Sembara, tunggu. Kakek akan bertarung sampai mati. Jika harus bertarung dengan Malampir. Aku dengar Mak Lampir tidak bisa mati. Apa benar itu, Kek? Tidak ada makhluk yang tidak bisa mati. Yang tidak bisa mati itu hanya Gusti Allah. Mak Lampir memiliki ilmu Pancasona dan Rawa Rontek. Dua ilmu yang paling sakti. Sehingga Mak Lampir selalu hidup setiap disentuh maut. Kedua ajian itu masih terikat dengan hukum dunia. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Gusti Allah. Peribahasa mengatakan, di atas langit itu masih ada langit. Artinya tidak ada orang yang sakti. Karena masih ada orang lain yang lebih sakti. Sedangkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan adalah puncak dari segala yang ada. Malampir bisa mati. Nanti akan tiba waktunya. Dia adalah Mardian. Sekarang kejar dan tangkap dia. Rinyatika. Ya! Rini, ampun. Ampun, Rinyatika. Kau mengenalku, Mardian. Bahkan kau pernah meraba kehalusan. Ampun, Rini. Ampun. Aku cuma suruh. Mak Lampir, ya. Benar. Kau tidak menolak ketika kau dirubah menjadi sembara. Menolaknya berarti mati. Mohon kau bisa mengerti kesulitanku. Hah, tidak. Kau memang senang dirubah menjadi sembara. Karena dengan menyamar sebagai sembara, kau bisa leluasa mendekati gadis-gadis yang mencinta pemuda itu. Benar bukan? Jawab. Siapa saja gadis yang telah kau permainkan selain aku? Rinata. Rinata? Siapa dia? Anak Datuk Jampat, siluman harimau. Siapa lagi? Farida. Farida? Farida yang mana? Farida kekasih Sembara. Jangan bohong. Farida tidak pernah bertemu dengan Sembara. Aku tidak bohong. Farida memang kekasih Sembara. Bahkan mungkin mereka sudah menikah. Tidak! Tidak! Farida bukan kekasih Sembara. Tidak! Cukup ini. Mardian sudah mati. Ayo kita pulang, Kek. Aku harus segera menemui Farida.
membunuh muridku. Awas pembalasanku dari Ranggasangu dan Korin dihentikan. Gusti mayatmu Mardian, tapi pengabdianmu kepada aku akan diteruskan oleh anakmu nanti. Aku berjanji, aku akan balas dendam kematianmu. Pasubega, tunjukkan di mana Rinata berada. Jadi kau hamil? Hah? Datu Jampa? Benar ayah, Kakang Sembara suamiku. Ayah tidak senang aku mengandung anak Kakang Sembara. Kau ditipu anakku. Suamimu itu bukan Sembara, tetapi Mardian. Sembara ayah, aku bisa membedakan mana Kakang Sembara dan mana Mardian. Kau kenal Sembara? Kenapa tidak? Setiap hari Kakang Sembara selalu menemaniku. Sembara itu musuh besar Mak Lampir, Rinata. Ayah salah, Kakang Sembara bersahabat dengan Mak Lampir. Jika bersahabat, kenapa Sembara pernah bertempur dengan Mak Lampir? Itu yang aku herankan. Tapi sebenarnya Sembara tidak pernah bersahabat dengan Mak Lampir. Mereka sangat bermusuhan. Jadi? Yang kau hadapi setiap hari itu adalah Mardian, bukan Sembara. Tidak ayah, aku dan ayah pernah bertemu Kakang Sembara di hutan. Dan sekarang aku hidup bersama Kakang Sembara, orang yang pernah ayah nikahkan denganku. Ayah dan kau telah ditipu oleh kesaktian Mak Lampir, nak. Kau menyesal Jampa. Kau telah memusuhi aku. Karena itu kau harus membayar mahal sekali. Cucumu sendiri nantinya yang akan membunuhmu. Cari apa? Ada orang. Benda Mataram! Kalian tunggu di sini. Mawar merah. Tanpa duri. Pukulan bende. 1. Sabda Prabu. Eka Yuda Dharma, Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung. Duta Karya. Bende Mataram. Bende Mataram. Bende Mataram. Kita harus bermalam di desa ini. Ayo kita ke rumah Kuwu. Mereka itu kan? Iya benar. Kita bereskan sekarang. Jangan gegabah. Kalau tidak dibereskan orangnya, pakai ini. Ayo, jangan banyak omong. Kita ikuti mereka sebelum jauh. Alhamdulillah. Aku lihat para adipati yang aku undang telah hadir semua. Apa benar demikian, Paman? Benar, Ananda Sultan. Adipati yang jauh dari Sampang, Ananda Mandurjo pun kita lihat telah hadir. Begitupun Adipati Bumi Pasundan, Adipati Ukur dari Priangan, dan Adipati Kusumawinata dari Sumedang, dan Ananda Sultan Cirebon, dan seluruh adipati penguasa pesisir utara maupun pesisir selatan, semuanya telah hadir dalam persidangan yang agung ini, Gusti. Syukur. Dan bagaimana persiapan para adipati untuk menghadapi Belanda di Batavia? Menurut laporan para adipati, semuanya sudah dipersiapkan. Bahkan ada beberapa kadipaten yang telah berangkat ke penggabungan. Seperti Tegal, Brebes, telah bergabung dengan Cirebon. Bagus. Kalau begitu, pasukan Mataram sudah bisa segera diberangkatkan, Paman. Menurut hemat kami memang demikian, Ananda Sultan. Bagaimana menurutmu, Purbaya? Benar, Gusti. Makin cepat kita memberangkatkan pasukan utama, makin bagus. Baik.
Tapi bagaimana dengan perbekalan? Apa ada masalah? Menurut laporan, semuanya sudah tersedia Gusti Sultan. Kadipaten Kerawang dalam panen tahun ini telah melakukan penimbunan besar-besaran. Demikian pula kadipaten-kadipaten lainnya. Syukur. Warta yang aku terima ini dari dutaku bersesuaian benar dengan kenyataan. Lindu Aji maksud Gusti? Benar. Dia aku utus untuk membersihkan jalan dari duri-duri dan kerikil-kerikil tajam yang akan menjadi batu sandungan bagi pasukan utama Mataram. Dia sedang berusaha untuk menghancurkan komplotan Van der Vos. Dan dia mengisyaratkan jalan-jalan sudah licin. Duri-duri sudah dibuang. Maka, oleh karena itu, aku putuskan bahwa pasukan utama Mataram segera akan diberangkatkan pada pagi hari Anggara Kasih pasaran ketiga Jumadil lahir. Daulat Gusti, Senopati, aku serahkan pada Adipati Kendal dan Adipati Borukso sebagai pemimpin besar Angkatan Darat. Dan sebagai wakilnya adalah Suragolagul. Daulat Gusti Prabu. Pasukan laut, aku serahkan pada Adipati dari Sampang, Adipati Manurjo. Bagaimana? Adipati Borukso dan Suragolagul. Pasukan laut, Adipati Manurjo. Sudah kuduga, pasti dia. Hanya dia yang mampu memimpin para pelaut Madura dan Makassar. Upahnya, kita ketemu lagi di rumahku. Baik, nanti malam aku ke rumahmu. Ya. Dengan siapa? Sendiri. Kau yakin tidak ada mengikuti? Sangat yakin. Masuk. Baik. Ada warta tambahan? Ada, tapi... Katakan. Hubungan. Siapa kamu? Aku. Kemana larinya orang itu? Tidak tahu. Sepertinya ke arah barat. Kelihatannya orang itu masih muda sekali. Ya, tenaganya luar biasa. Gesit dan kuat. Aku jadi teringat pada pemuda yang baru kita hadapi di Indramayu. Ya, tingginya sama. Dan kekuatan serta kelincahnya pun tidak ada bedanya. Jangan-jangan dia juga orangnya. Mungkin. Apa dia telah membuntuti kita? Sepertinya begitu. Untuk apa? Mungkinkah dia seorang telik sandi? Dan dia bekerja untuk siapa? Memang itu merupakan teka-teki. Jika dia orang Mataram bekerja untuk keraton, seharusnya tidak perlu dia kabur seperti kita. Apa rencana kita sekarang? Menghadap Kapitan Cornelis secepatnya. Langsung ke Batavia? Tidak. Kapitan Cornelis masih di Jepara. Belum berangkat ke Batavia. Sekarang usianya mungkin sama dengan dia. Postur tubuhnya sama. Aku yakin dia orangnya. Aku yakin dia otaknya. Aku harus bisa menangkapnya. Pasti dia tahu siapa orang tuaku. Siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya. Rupanya dia musuh keraton. Jaringannya begitu hebat. Sehingga dia bisa masuk ke dalam istana. Dan bersekongkol dengan orang-orang dalam istana. Yang rela berkhianat demi uang.
Aku harus mengabaikan kepentinganku dulu. Aku akan mengabdikan diri demi kepentingan Mataram. Kenanga? Mana Farida? Panggil kemari. Loh, bukannya Farida menyusul Rindi? Dia dibawa seorang murid baru, katanya disuruh Rindi. Dia bilang aku yang suruh. Benar, katanya Rindi yang suruh. Berarti ada yang tidak beres. Pasti ulah mak lampir. Rindi, mau kemana? Mau mencari mak lampir. Tunggu. Mau kemana ya? Mencari sembara. Tidak mau. Kenapa? Malu. Kenapa harus malu? Kita akui saja kita yang bersalah. Ayah akan serahkan kau padanya, agar ia dapat melindungimu. Apakah Kakang Sembara masih sudi menerima aku, Ayah? Mengapa tidak? Aku sudah ternoda oleh Mardian. Jika demikian itu, tergantung kau sendiri, Rinata. Maukah kau mengabdi kepada Sembara, walaupun bukan sebagai istri? Lantas sebagai apa, ya? Mengabdilah kau kepada Sembara sebagai abdi. Sebab, tak mungkin kau menjadi istrinya. Lagi pula, Sembara telah mempunyai calon istri. Farida? Iya. Terserah kau, Rinata. Mau atau tidak kau mengabdi kepada Sembara. Yang terpenting, kau terlindung dari kejahatan mak lampir. Mau ya, jadi budaknya pun aku tak akan menolak. Kenapa kau takut? Kenapa kau bersembunyi, Rinata? Mau apa kau lampir? Pergi kau! Jangan ganggu kami! Aku ingin mengambil muridku. Pengikutku. Siapa? Kami bukan pengikutmu. Memang bukan pengikutku. Tapi si Grondong adalah muridku. Tidak ada yang bernama Grondong di sini. Ada. Dia ada di belakangmu. Apa maksudmu? Rinata bukan Grondong. Dan dia bukan pengikutmu. Bukan. Bukan. Rinata sudah tidak ada gunanya lagi bagiku. Tapi yang ada di dalam rahimnya. Pergi kau dari sini. Aku akan pergi dengan Rinata. Dia masih harus membesarkan muridku. Dato. Benar, Lampir. Aku akan selalu mengusikmu selagi kau masih sewenang-wenang. Baiklah. Berarti kau pun akan kubunuh lebih dahulu. Aku akan menangkapmu dengan Nur Wahyu Agung. Ayo buktikan jika kau bisa membunuhku. Benarkah Datuk Ranggasanga memiliki Nur Wahyu Agung? Pasti dia hanya menggertakku. Baik, akan kucoba. Beraninya kau menantang aku. Terimalah ajian kala bendana aku, Datuk. Kakek! Kamu tidak apa-apa? Tidak, jangan biarkan Mak Lampir kabur. Hadapi dia, Kek. Ya, mari ke sana. Kita hadapi dia bersama-sama. Ya. Benar, Kek. Ayo kita maju lagi. Ya. Introducing the Vimeo panel for Adobe Premiere Pro. Kita cari dia sampai ketemu.
With the Vimeo panel, you can upload from Adobe Premiere Pro directly to your Vimeo account, simplifying your Anakmu nanti workflow. akan menjadi orang yang paling sakti di dunia ini. Once you've installed the panel and opened Premiere Pro, Kembalikan aku pada ayahku. you'll find the panel in Windows Extensions. Sultan Agung, bulan ini akan memberangkatkan pasukannya untuk menghancurkan Batavia, mengusir majikan kami yang ada di sana, Guru. Mereka adalah sahabat-sahabat dekatku. Guru harus membela. Jika tidak, maka akan hancurlah kami para penganut aliran hitam. Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk menghancurkan Raja Mataram? Kacaukan barisan utama yang dipimpin Adipati Baurakso dari Kendal, yang dibantu oleh Tumenggung Suro Agul-Agul. Jangan khawatir, pasti aku laksanakan. Apalagi? Selama ini kami tidak berhasil menghancurkan gudang-gudang pangan yang disediakan para Tumenggung untuk perbekalan selama pertempuran. Aku yang akan menghancurkan. Ada lagi? Mungkin ini yang terakhir, Guru. Prajurit Mataram terkenal kuat dan terlatih. Alangkah berterima kasihnya seandainya Guru membuat mereka lemah dan penuh penyakit. Serahkan urusan itu padaku. Apalagi? Cukup, Guru. 3 permohonan ini jika dapat Guru kabulkan, maka akan sangat membantu kami. 3 permintaan kalian bagiku tidak sulit untuk melaksanakannya. Katakan pada tuanmu, tidak usah cemas dan khawatir. Aku yang akan menghadapi tentara Mataram. Kenapa? Takut Sembara tidak datang? Kalau Sembara kecantol gadis lain bagaimana? Saya akan... Loh, Bertahun-tahun Sembara mencari saya. Begitu pula saya. Sekian lama saya memendam rindu. Banyak suka dan duka. Rintangan dan hambatan selalu menghadang. Kadangkala nyaris merenggut nyawa. Lalu apakah pengorbanan yang sekian lama hanya akan terkikis begitu saja? manusia boleh berusaha, tapi Tuhan jualah yang menentukan. Kamu harus bisa menerima kenyataan yang pahit sekalipun. Bila demikian halnya, saya pasrah. Jangan khawatir. Laki-laki yang kamu cintai satu-satunya itu pasti datang. Saya yakin itu. Sembara adalah seorang laki-laki yang tidak tergoyahkan kesetiaannya. Farida, kamu sudah siap menyongsong calon suami? Apapun adanya, saya siap, Kiai. Keluarlah, Sembara sudah datang. Benar, Kiai? Sembara. Farida. Sembara. Sembara. Kamu menangis, Farida. Kamu juga. Bertahun-tahun aku mencari kamu. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonanku. Calon istriku kembali ke dalam pelukanku. Sembara. Basir? Basir, apa kabar? Lama sekali kita tak ketemu. Kamu pergi-pergi terus. Jadinya aku sama Sembara yang susah mencari kamu kemana-mana. Semilik kete. Beberapa kali aku nyaris mati dihadang oleh bahaya. Untung aku bukan pendekar semilik kete. Semua bahaya aku tendang habis. Bukan kemauanku, Sir. Aku kan diculik. Tapi ada untungnya. Pengalamanku jadi luas. Aku jadi tahu tempat-tempat lain. Terutama mencicipi makanan di berbagai tempat. Pokoknya soal makanan tidak pernah semilik kete. Pantas badanmu semakin tambun. Masuk yuk. Makan ya? Menghadap Kiai. Tapi habis itu makan ya.
Raja Mataram itu memang Belanda mau dilawan. Mana mungkin bisa menang. Pasukan utama Mataram itu sudah siap mau diberangkatkan. Aku harus segera bertindak. Kau sudah siap? Sudah, Guru. Pasukan jin sudah disebarkan ke segenap penjuru. Ke tempat lumbung-lumbung padi. Tinggal menunggu perintah kapan harus mulai membakar lumbung-lumbung padi berbekalan pasukan Mataram. Jangan dibakar dulu. Pusatkan semua perhatian kepada pasukan utama yang akan segera diberangkatkan itu. Kerahkan semua kekuatan untuk merusak pasukan utama itu. Baik, Guru. Kamu kerahkan bala dedemit. Timbulkan penyakit. Buatlah semua prajurit Mataram sakit. Agar mereka tidak bisa berperang karena sakit dan kelaparan. Baik, Guru.